Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di bab 5 tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini juga ada tujuan pembelajarannya, di mana kalian diharuskan ketika sudah mempelajari bab ini, kalian bisa menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda, dapat menghargai, dapat memproyeksi nilai dan semangat Sumpah Pemuda, serta melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda. Dan untuk membuka buku paket di halaman 129 untuk menyimak materinya ya. Sumpah Pemuda, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Ikut beberapa organisasi pemuda saat itu, organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Yang pertama, Trikoro Darmo. Yang kedua, Jong Sumatranan Bon. Yang ketiga, organisasi kepemudaan lain. Organisasi pertama yaitu Trikoro Darmo. Perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Nah, awal mula pergerakannya yaitu dari Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Nah, Satiman dan kawan-kawannya berpendapat bahwa kaum muda itu perlu memiliki organisasi yang sanggup menyiapkan pemuda untuk memimpin rakyat. Oleh karena itu, terbentuklah organisasi Trikoro Darmo jatuh pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Nah, mereka mendirikan Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Trikoro Darmo masing-masing tergolong organisasi kepemudaan yang terikat oleh sifat kedaerahan. Nah, para anggotanya juga berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal organisasi Jong Japa. Organisasi yang kedua yaitu Jong Sumatranan Bon. Organisasi tersebut memiliki keanggotaan yang cukup besar dan bersatu dari para pemuda yang berasal dari Sumatera. Jong Sumatranan Bon terbentuk setelah mengikuti perbentukan Trikoro Darmo. Sedangkan Trikoro Darmo, organisasi tersebut berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Sedangkan keanggotaan organisasi Jong Sumatranan Bon berdiri pada tanggal 9 Desember 1917. Jong Sumatranan Bon dipimpin diantaranya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamunjak. Tujuan Jong Sumatranan Bon adalah mempererat hubungan antara siswa asal Sumatera, mengajari pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. 3. Organisasi kepemudaan lain. Kehadiran Jong Japa dan Jong Sumatranan Bon mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri. Selanjutnya, bermunculanlah organisasi-organisasi seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Celebes. Adapun anak poin dari bagian A, bab 5 bagian A, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dari Perhimpunan Indonesia. Nah, pada tahun 1926 di Jakarta itu dibentuk PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, P3I ini dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum P3I. Nah, pada tahun 1922 Indische Vereniging ini mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Jadi, P3I dan PI ini menganut haluan politik dan mengajak rakyat untuk bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya ini berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Nah, perbedaan P3I dan PI adalah wilayah pergerakannya. Wilayah P3I ini di Indonesia dan PI ini di luar negeri. Kongres Pemuda I atau Eerste Jongs Indonesisch Congress yang terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda I ini adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Pada Kongres Pemuda I ini membahas masalah persatuan. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Tahun 1927 terjadi sebuah peristiwa yang membuat Jong Japa kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak.
Perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Nah, kalangan tua dan muda itu merasakan bahwa suasana untuk bersatu sudah dekat. Selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar untuk kongres kembali, yaitu Kongres Pemuda Kedua. Gagasan Kongres Pemuda Kedua ini diusulkan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Atas inisiatif P3I, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Adapun pembahasan dalam Kongres Pemuda Kedua pada rapat pertama yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongelingen Bondo atau sekarang Kapangan Benteng. Dan pada rapat kedua ini berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di sini para pembicara ini seperti Purnama Wulan dan Sarmidi mengungkapkan bahwa mereka berpendapat anak-anak ini harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidik di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Adapun rapat ketiga sekaligus rapat penutupan yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Club Kebon, Jalan Keramat Raya nomor 106. Hasil Kongres Pemuda Kedua di sini menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Kira-kira isi dari Sumpah Pemuda ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak ada yang tahu, kita baca sama-sama yuk. Pada Kongres Pemuda Kedua, selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda Kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kelas 8, mungkin hanya itu yang dapat Miss Isma sampaikan mengenai pembelajaran kita di bab 5 tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika di bagian A tentang makna Sumpah Pemuda. Jangan lupa untuk digarisbawahi ya materi hari ini. Dan Miss Isma ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak video pembelajaran Miss Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bulan depan ya.